Kalian tidak akan menerima maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Apa yang paling kalian sukai. Jadi ini memberikan makan kepada orang dari jenis makanan yang berkualitas. Tanpa melihat apakah itu orang miskin atau orang kaya menerima. Pokoknya bagi saya harus berikan yang terbaik. Gak usah bedain kemasannya antara orang miskin sama orang kaya. Karena Allah sedang menilai pemberian kita. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan kalimat La ilaha illallah yang berarti La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia kecuali Allah. Dan dia tempat kita bergantung, dan dia memenuhi semua kebutuhan kita, yang menggantikan siang dan malam, mengatur musim, populasi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan apapun yang kita bisa rasakan dan tidak rasakan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, Allah lah penciptanya. Dan apa yang bisa dijangkau oleh manusia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan atau bolehkan dari makanan, minuman, pakaian, transportasi atau apa saja, udara, air yang dibolehkan memang merupakan hak dia, maka boleh dia nikmati dan tinggal dia syukuri saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam bersyukur kepadanya, yang dengan syukur ini atau berterima kasih pasti nikmat itu akan ditambah, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi dalam bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan kita akan mendapatkan balasannya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang mengucapkan satu kali salam hormat kepadaku, maka Allah akan balas dengan satu kali salam hormat tersebut 10 kali rahmat dari sisinya. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, penerimaan amal-amal perbuatan, juga solusi dari permasalahan. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bedah buku kita yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Dan kita masuk di bab sedekah dan juga infak. Pada pertemuan yang lalu, satu pertemuan panjang lebar kita jelaskan tentang sedekah dan infak itu dan bagaimana kedudukannya dalam agama Islam. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke bahasan pertama, tepatnya hadis pertama di sini ya. Saya sudah coba di penutupan pertemuan kita yang lalu memberikan gambaran tentang judul dari bahasan hadis demi hadis. Jadi cetang yang pertama ini adalah kalau diberikan judul di atasnya bersedekah dengan makanan, ya, bab sedekah dengan makanan ya. Nanti ke depannya kita akan bahas di cetang yang kedua itu tentang nafkah untuk keluarga, masuk dalam bab sedekah juga. Kemudian yang ketiganya bersedekah dengan hewan ternak, yang cetang ketiga di halaman 57. Kemudian nanti di cetang nomor 4 itu bahasan tentang membantu para janda dan kaum fakir miskin, keutamaannya ya. Kemudian yang terakhir yang kelima itu di halaman 59 cetang yang kelima tentang ya, sedekah terhadap anak yatim. Ya, kita akan bahas panjang lebar insya Allah satu demi satu. Ya. Ya, karena buku ini masih global maka kita yang memberikan subjudul seperti itu ya. Jadi sekali lagi di halaman 55 sekarang di cetang pertama yang kecil di sebelah kiri atas di bawah tulisan bab itu, di situ Bapak Ibu bisa tuliskan bab keutamaan sedekah dengan makanan. Jadi kita akan fokus bahas ini. Baik, saya akan bacakan langsung saja hadisnya. Setelah panjang lebar pertemuan yang lalu kita membaca surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 tentang keutamaan sedekah, kemudian juga syarat-syarat diterimanya sedekah itu, ya. Dan anjuran bagaimana kita bersedekah dengan yang terbaik dan tidak boleh kita memilah-milah sedekah kita.
kemudian kita memilih yang terbaik buat kita, lalu yang disedekahkan yang buruk-buruk. Ini semua sudah panjang lebar, belasan ayat dibahas. Kemudian juga tentang perkataan ulama salaf berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah itu sendiri. Cukup banyak perkataan-perkataan salaf yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk ke substansial bahasan. Kalau yang kemarin kita bahas panjang lebar sedekah itu apa, terus keutamaannya, dalil-dalilnya, perkataan para salaf berhubungan dengan masalah sedekah. Dan kita berharap kita termasuk ahli surga yang memang didapatkan dari sedekah. Ya. Jadi kita bisa membeli surga itu dengan sedekah kita. Ya, dengan sedekah yang kita keluarkan. Maksudnya salah satu amal soleh yang paling mudah membawa orang masuk dalam surga, itu selain yang wajib-wajib adalah bersedekah. Baik, sekarang kita akan bacakan hadis tentang masalah substansial bahasan sedekah, yaitu bersedekah dengan memberi makan. Makan dan minum di sini ya. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyiba wa innallaha yataqabbaluha biyaminih." ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang menyedekahkan seharga kurma dari hasil pekerjaan yang baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kecuali hal-hal yang, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik saja. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, dan memelihara sedekah itu untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya sampai sedekah itu bertambah menjadi seperti gunung, Nah, teman-teman bisa lihat ada angka kecil di situ di sebelah tanda kutip hadis angka 66, di bawah sekali ada footnote tulisan 66. Itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau disepakati oleh dua orang ahli hadis, Bukhari dan Muslim. Di situ ada penjelasan tentang, kita bacakan dulu kosakata yang ada dalam hadis. Bi'adli tamratin, yakni seperti kurma atau seharga dengan kurma. Kemudian potongan kalimat atau kata yurabbiha, memeliharanya. Kata at-tarbiyah adalah kiasan tentang penambahan, yaitu menambahnya dan membesarkannya sehingga memberatkan timbangan amal nanti di hari kiamat. Kemudian al-faluwa, yakni anak kuda yang baru dipisah dari induknya. Jadi masih bayi, baru dipisah oleh induknya, baru selesai menyusui, kemudian diurus oleh pemilik kuda tersebut sampai menjadi kuda yang besar dan kekar ya. Nah, proses itu mirip dengan sedekah yang kita keluarkan dengan cara memberikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Masuk sini dalam masalah diberikan contoh kurma ya. Kemudian mithlul jabal, seperti gunung dalam beratnya, maksudnya akan memberatkan nanti timbangan amal hari kiamat. Ini adalah perumpamaan untuk menambahkan pemahaman saja bahwasanya besar sekali kadar pahala bersedekah ya dengan ukuran kurma tadi ya, atau dengan seharga kurma di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk dulu faedah-faedah dari hadis. Ya, seperti biasa, faedah pertama dari hadis, adanya anjuran selalu untuk bersedekah. Walaupun hanya dengan kurma atau senilai kurma dari hasil pekerjaan baik. Ini maksud dengan hasil pekerjaan baik, teman-teman sekalian, adalah pendapatan yang halal. Ya. Dan yang dimaksud di sini menyedekahkan seharga kurma, bisa kurmanya atau bisa nilainya. Kenapa kurma yang diberikan contoh? Karena kurma ini buah yang murah dan juga mudah untuk dijangkau pada masa itu di kota Madinah. Ya, di masa sekarang juga alhamdulillah cukup mudah kita untuk mendapatkan kurma ya. Umumnya kurma tidak ada yang jual kurma itu satu butir, tapi dijualnya setengah kilo, sekilo ya. Dan harganya sangat murah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah umroh tidak asing untuk mendapatkan kurma hanya dengan 10 real, 15 real, 1 kilo. 1 kilo ada mungkin puluhan butir kurma. Ya, jadi dengan memberikan perumpamaan kurma ini, selain kurmanya memang nikmat untuk dimakan, ya, bergizi, bernutrisi,
kemudian juga dia mudah untuk didapat, kalau dibeli juga dengan harga murah jumlahnya banyak, ya. Maka diberikanlah perumpamaan tersebut. Walaupun memang penyebutan kurma di sini bisa juga mengandung makna kalau memang adanya anjuran bersedekah dengan kurmanya sendiri. Karena kurma itu ya, sangat mudah untuk didapatkan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak akan pernah kelaparan rumah yang ada kurmahnya. Dr. Abdul Daim, hafidhahullah, salah satu dokter yang terkenal di Mesir sekarang, cukup banyak juga followernya di Instagram, di medsos beliau. Saya tidak kenal beliau secara pribadi, tapi saya biasa melihat cuplikannya menarik karena beliau coba mempertemukan antara ilmu pengetahuan sekarang dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, di antaranya adalah beliau membahas tentang masalah kurma ini. Di antaranya beliau membahas tentang masalah kurma dan bagaimana diadakan survei oleh para ilmuwan dunia. Bukan orang-orang Islam sebenarnya, tapi mereka mengadakan survei dari semua buah-buahan, makanan dan konsumsi manusia. Mana sih sebenarnya yang lebih potensi memberikan nutrisi yang tepat dengan jumlah yang sedikit. Maka mereka menemukan kurma itu paling efektif. Karena satu butir kurma bisa memenuhi 7% dari nutrisi kebutuhan hari kita. Jadi hadis Nabi SAW tentang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama Saudi, mengatakan kalau tidak punya kurma ajwa Madinah boleh ganti kurma apa saja. 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari sihir dan juga racun. Ya, segala jenis racun dan sihir. Berarti kurma luar biasa, dia bukan hanya sekedar jadi nutrisi, tapi dalam hadis ini dia selamatkan dari sihir dan juga racun-racun di tubuh akan dimatikan. Makanya pada saat corona kemarin kami sempat buat satu pertemuan khusus ceramah tentang masalah konsumsi kurma. Ya, bagaimana pendapat bagaimana dalil tentang kurma ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga pendapat para ulama dan ilmuwan tentang masalah kurma itu sendiri. Dan kurma di Indonesia juga kita bisa dapatkan sangat murah, ya. Di hari-hari sekarang sudah mulai cukup bagus karena walaupun bukan Ramadan tetap ada jualan kurma. Kurma saya pernah beli satu box kecil, ya, mungkin yang murah, yang kurma dari Mesir itu hanya 15.000, ya, 20.000, ya, mungkin setengah kilo atau 1 kilo. Jadi harganya tidak mahal dan bisa kita jangkau, ya. Bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi kurma langsung, mereka bisa jus kurma itu dicampur susu, ya, bisa mungkin dibuat selai, bisa mungkin dimakan dengan roti dan segala macam hal yang bisa dilakukan. Mungkin orang bisa buat kolak, ya, selama ini mungkin Indonesia kita pakai kolak ubi atau pisang misalnya, kita bisa ganti dengan kurma contohnya. Nah, memang itu penyebutannya secara khusus. Jadi faedah pertama dari hadis adanya anjuran untuk bersedekah, ya, dan penekanannya lebih kepada kurma di sini dalam hadis bisa bermakna kurma atau nilai kurma karena memang kurma itu sangat murah dan mudah untuk dijangkau. Kemudian pelajaran kedua dari hadis, kita nggak boleh bersedekah kecuali dengan hal-hal yang haram atau pendapatan kita tidak boleh bersedekah dengan hal-hal yang haram atau pendapatan haram. Yang boleh hanya pendapatan halal. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian uang korupsi dipakai umroh dan haji, uang manipulasi dipakai untuk bantu anak yatim, sedekah itu hanya akan menambah dosa saja. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih juga kata Nabi SAW, siapa yang berinfak atau bersedekah dari harta yang haram, maka hanya akan menjadi tambahan siksaan buat dia, ya, karena dia coba menarik sesuatu yang tidak baik, tidak suci ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan terima. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, ya, min kasbin tayyibin, dari pendapatan yang baik, maksudnya halal, wala yaqbalullahu illa tayyib, dan ketahuilah Allah tidak terima kecuali yang tayyib saja atau yang baik saja atau yang halal saja. Jadi percuma orang kalau dia korupsi lalu dia umrohkan, hajikan orang tuanya atau dia sendiri juga, atau dia bantu tetangga-tetangganya yang tidak mampu, percuma, itu hanya akan jadi dosa buat dia. Nah, ini pelajaran kedua. Jadi sedekah itu hanya boleh dari pendapatan yang halal saja, ya. Kemudian yang ketiga pelajarannya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang zatnya yang maha sempurna. Ya, di sini Allah sebut, Nabi SAW sebutkan, wa inna Allah yatakabbaluha biyamini, sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya. Maka kita mengimani kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan memiliki tangan tapi tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Kita imani saja seperti apa
yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti penyebutan di sini, Allah menerima dengan tangan kanannya. Ya, dalam ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, kemudian juga Allah SWT mengatakan tajri bi ayunina, ya, dia di bawah pengawasan mata-mata kami. Kemudian juga hadis Nabi SAW tentang neraka, pada hari kiamat nanti akan dikatakan pada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka akan dikatakan apa kau sudah penuh, karena sudah terlalu banyak orang yang dilemparkan ke dalamnya. Maka neraka terus mengatakan apakah ada tambahan. Kata Nabi Muhammad SAW, sampai Allah yang maha murah, maha pemurah dan maha sempurna atau maha perkasa meletakkan telapak kakinya pada neraka tersebut sehingga neraka itu berkerut, ya. Dan dia mengatakan cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Berarti kan ada penyebutan tentang Allah mengatakan di sini meletakkan telapak kakinya pada neraka, tapi kita tidak bisa samakan dengan makhluk. Kita imani apa adanya. Begitu juga dengan hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam. Kata Nabi SAW, Allah turun di sepertiga malam. Kalau tinggal sepertiga malam, lalu menanyakan kepada para malaikatnya, apakah ada hambaku yang memohon ampun, aku maafkan. Ada yang punya hajat, aku penuhi. Apakah ada yang minta tolong, aku tolong. Nah, ini semua kita imani apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengimani semua itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Jadi apapun yang Allah dan Rasulnya inginkan tentang masalah itu kita imani apa adanya. Nah, seperti itu gambaran tentang masalah mengimani zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama juga sifat-sifatnya. Jadi kita jangan alihkan ke makna-makna lain, karena pengalihan ini berarti butuh dalil sendiri masalah pengalihannya. Apalagi sampai menolak, enggak mungkin Allah itu punya tangan misalnya. Akhirnya kita melakukan penolakan terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan berhubungan dengan masalah sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana setiap orang yang bersedekah akan dilipat gandakan balasannya. Di sini potongan hadis dikatakan nanti Allah akan terima dengan tangan kanannya sedekah yang dari pendapatan halal itu. Kemudian Allah akan memelihara sedekah itu sebagaimana ya, seseorang pemilik kuda memelihara anak kuda. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita bersedekah dengan 1.000 rupiah, lalu nanti dicatat di buku amal 1.000 rupiah. Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan 1.000 itu menjadi berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Jadi tidak ada muamalah dengan Allah atau interaksi dengan Allah itu kita berbuat satu dibalas satu, tidak ada. Allah memastikan tentang zatnya yang maha sempurna. Inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau memberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Jadi nggak ada hitungan sama sekali. Makanya nanti kita akan jelaskan kembali perkataan Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan kepada Allah, nanti Allah perhitungan juga kepadamu. Dan juga perkataan Nabi SAW kepada Bilal, ya, anfik ya Bilal, keluarkan, sedekahkan hai Bilal. Ya, wala takhsha min dzil arsy iqlala, dan jangan pernah kamu khawatir kekurangan dari pemilik arsy yang maha mulia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, prinsip dasarnya sedekah pangkal kaya, sedekah penyebab datangnya keberkahan, melimpahnya rezeki. Dan orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, ini mustahil ketemu. Sudah sering kami ungkapkan dan sampaikan masalah ini. Kalau orang-orang kapitalis mengatakan menabunglah, kamu akan kaya. Makanya banyak orang memegang pada prinsip ini, mereka sibuk dengan memperbanyak harta di tabungannya. Ya, mereka tidak berpikir untuk bersedekah karena targetnya setelah 10 juta harus ada 50 juta, setelah 50 juta 100 juta, setelah 100 juta jadi 200 juta, setelah 200 juta jadi 1 miliar, 1 miliar jadi 10 miliar, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Orang yang cerdas adalah orang yang membawa harta dia ke akhirat sana. Bagaimana caranya? Dengan dia menginfakkan semasa hidupnya. Makanya pernah dinukil sebuah kisah yang unik dari seorang pengusaha muslim di kisah klasik dulu. Dia dengan teman-temannya berhasil, sukses dalam usahanya. Namun bedanya teman-temannya punya tabungan banyak dari keuntungan dan mereka sangat perhitungan. Sementara dia sendiri tidak. Dia sangat suka berbagi. Maka teman-temannya pernah mengurumuni dia sambil mengatakan, apa kau tidak sayang dengan hartamu? Kami punya tabungan, lihatlah penuh memenuhi gudang-gudang kami. Sementara kamu sendiri tidak punya tabungan.
Cukup memang usahanya maju, tapi tidak ada cadangan harta yang disimpan. Ya nanti kalau dibutuhkan darurat, ya biasa orang bilang begitu supaya kalau dibutuhkan dalam kondisi darurat maka bisa pakai tabungan. Maka dia apa kau tidak kasihan dengan harta kamu, tidak kasihan dengan dirimu? Maka dia balik berkatakan kepada orang-orang yang sibuk menabung itu, sebenarnya saya justru sayang dengan harta saya dan kalian yang ya tidak sayang dengan harta kalian. Saking sayangnya saya dengan harta saya, sampai saya membawa harta saya ke sana, maksudnya ke akhirat. Dengan bersedekah kita sedang membawa harta kita ke akhirat sana. Saya sudah berikan contoh pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu misalnya memberikan uang 100 ribu kepada seseorang, orang miskin kah, atau kerabat kah, atau siapa saja, walaupun orang kaya juga. Misalnya orang tua kita kaya tapi kita berikan makanan dengan nilai 100 ribu rupiah. 100 ribu ini nanti yang pertama, dia tidak akan dicatat 100 ribu di timbangan amal. Tapi semua amal soleh, Allah mengatakan manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat amal soleh maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau Bapak Ibu makin ikhlas kepada Allah, maka bisa berlipat ganda sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi nilainya akan lebih banyak. Yang kedua, dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Jadi tidak ada istilah berkurang harta tersebut, tapi dia akan justru bertambah. Justru bertambah. Cepat atau lambat harta Bapak Ibu akan bertambah dengan sedekah. Dan juga perlu titik beratkan poin penting. Dan ini bisa kembali mereview kisah-kisah mereka ya. Kisah Abdurrahman ibn Auf, kisah Sa'ad ibn Ubadah, kisah Sa'ad ibn Mu'adz, kisah Talha bin Ubaidillah, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Itu pada saat mereka meninggal Bapak Ibu sekalian, setelah kami bedah tablik akbar di Blok M sebulan sekali setiap Sabtu kedua. Serial tentang sahabat ini luar biasa gitu. Saya kalau duduk merenungi tentang amal-amal mereka, ya, apalagi yang kaya-kaya, mereka suka sekali dengan sedekah. Dan uniknya pada saat mereka meninggal, ditemukan harta mereka, gudang harta mereka penuh. Pertanyaannya, apakah gudang harta itu penuh dari tabungan mereka? Jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian. Justru yang pada saat mereka meninggal memenuhi gudang mereka itu datang beberapa hari sebelum mereka meninggal. Berkah keberkahan yang Allah berikan dari sedekah yang mereka keluarkan. Abdurrahman ibn Auf pernah mengeluarkan 1 peti emas, disedekahkan semua karena dia belum pernah merasakan atau mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Besoknya datang 2 peti. Gak akan masuk di nalar manusia. Tapi coba praktekin resep ini. Sedekah itu memang akan menambah harta seseorang. Besoknya dia keluarkan 2 peti, lusanya datang 3 peti. Begitu terus. Tidak pernah selesai ya rezeki dari Allah dengan orang yang bersedekah. Maka prinsip dasar kita adalah dengan bersedekah justru bertambah harta. Beda sekali dengan kapitalis yang selalu mengatakan menabung adalah pangkal kaya. Sehingga mereka sangat pelit karena tidak mungkin. Menabung tidak mungkin berinfak. Karena dia selalu ingin menambah hartanya, dia tidak mau mengeluarkan. Jadi para sahabat itu semasa hidup mereka nikmati untuk kebutuhannya. Semasa hidup juga mereka mendapatkan pahala melimpah karena mensedekahkan hartanya. Dan pada saat mereka meninggal, ahli warisnya dapat warisan yang banyak. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini fakta lapangan yang harusnya kita bisa praktekin. Dan sudah kita bacakan dalam surah Al-Baqarah. Saya ingatkan selalu ulangi Bapak Ibu sekalian itu ya. Kalau sudah mulai malas sedekah, sudah mulai ada bisikan-bisikan syaitan ragu, baca Al-Baqarah 261 sampai 274. Ini sudah kita bacakan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu ya. Bagaimana kita harus meyakini teman-teman sekalian dengan bersedekah Allah akan datangkan melimpahan balasan dari sedekah tersebut. Melimpah, melimpah ruah. Dan kita dilarang dalam bersedekah merasa kita lebih berhak daripada orang miskin tersebut. Sehingga kita akhirnya melempar sedekah di muka wajah dia. Sehingga kita marah-marah dengan para atau menyakiti perasaan penerima sedekah. Itu Allah larang. Justru itu bisa membuat sedekah kita tidak diterima. Menyakiti perasaan penerima atau malah dia hanya menyebut-nyebut ya, sedekah tersebut. Jadi kalau sudah diberikan kepada orang, udah selesai. Gak usah lagi disebut-sebut. Kecuali ada beberapa keadaan yang sempat saya sebutkan. Pada pertemuan yang lalu saya ingatkan lagi. Misalnya orang tua mengatakan kepada anak-anaknya. Misalnya
anaknya ini durhaka nih, contoh. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi kepada kita. Tapi kalau ada anaknya durhaka, lalu orang tua yang mengatakan, nah kan ibu sama ayah sudah biaya kamu dari kecil. Kan dia sebutin kebaikannya. Di sini dia tidak berdosa sebagai orang tua karena dia punya hak untuk mengingatkan anaknya. Begitu juga dengan suami pada istrinya yang memberikan nafkah. Nanti akan kita jelaskan pada hadis cetak nomor 2 kita khusus masalah nafkah untuk keluarga. Dia boleh mengatakan misalnya istrinya sudah dikasih uang bulanan lalu masih minta lagi. Maka suami punya hak mengatakan mana uang kemarin yang saya kasih. Itu bukan menyebut-nyebut kebaikan. Bukan membatalkan sedekah dia, tapi dia punya hak untuk diberikan laporan misalnya dari pengeluaran tersebut. Atau atasan pada bawahannya. Dia sudah berikan fasilitas segala macam, kemudian dia menanyakan haknya dia sebagai orang yang memberikan gaji atau yang sejenis, misalnya bapak ibu dengan pembantu rumah tangganya misalnya ya, dengan pegawai di kantor dan seterusnya. Begitu juga dengan pemimpin negara kepada masyarakatnya. Misalnya pemimpin negara sudah membangun jembatan yang bagus, jalan yang bagus, fasilitas umum, lalu dia mengatakan ini tolong sudah kami kerjakan begini dan begitu, tolong dijaga. Nah dia kan sebutkan tentang perbuatan dia itu. Nah ini semua tidak masuk dalam ancaman insya Allah yang disebutkan tidak akan diterima pahalanya atau tidak terima pahalanya karena dia menyebut-nyebut perbuatan tersebut. Baik, di sini ada penyebutan dalam penutupan hadis tentunya ya. Ini faedah keempatnya, Allah akan melipat gandakan balasannya dan terus saja ditumbuh besarkan sampai menjadi seperti gunung. Nah bahasa gunung di sini bukan berarti dia seperti gunung saja karena gunung kan ada yang kecil ada yang besar. Maka ini bahasa kiasan dari Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwasanya balasannya akan sangat besar. Karena secara umum di benak orang kalau disebutkan gunung kecil atau besar? Besar. Nah orang kan langsung tangkap, oh sebesar gunung berarti besar balasannya. Nah itu maksudnya. Jadi jangan dipikir ini seperti gunung saja karena gunung itu relatif ada yang kecil ada yang besar. Tapi ini bahasa kiasan yang menunjukkan bahwasanya balasannya akan sangat besar. Nah itu yang dimaksudkan. Baik, kita akan lebih dalam teman-teman sekalian membahas tentang masalah harta ini dulu. Dan nanti kita akan lebih ngerucut membahas tentang masalah memberi makan kepada orang ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian tolong fahami harta yang kita miliki ini bukan milik kita. Tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun milik Allah. Apapun ini semua milik Allah. Allah lah yang membuat kita lahir di muka bumi dari sperma, dari sekian miliar tetesan sperma ayah kita. Ya, sperma kecil-kecil kita sudah tahu secara ilmiah itu miliaran calon manusia. Dari sekian miliaran kita lah yang Allah pilih. Bisa saja bukan kita yang dipilih. Dari miliaran ya. Dari satu sumber sperma ayah kita itu ada miliaran calon bayi. Dan umumnya semua mati karena adanya zat asam di rahim wanita. Untuk memprotek semua bakteri yang bisa masuk, maka umumnya sperma itu mati. Loloslah satu ini. Atau kalau kembar mungkin 2 gitu kan. Nah kita dipilih oleh Allah SWT. Mulai dari situ. Kita sudah dipilih oleh Allah SWT. Kemudian kita mulai tumbuh besar. Orang tua kita atau terutama ayah cari nafkah. Ibu setengah mati juga cari minuman asam folat. Makan makanan yang nutrisi. Konsultasi dengan dokter. Membawa si bayi ini kemana-mana. Di kamar mandi mungkin ibu-ibu sudah tahu tentang masalah itu. Lebih tahu dari kami laki-laki. Tapi memang kita bisa lihat faktanya. Maka dia terlindungi selama 9 bulan. Kita lah itu. Yang sekarang jadi manusia terlindungi selama 9 bulan dibawa kemana-mana. Kita nggak berpikir, kita nggak sekolah. Cuma dalam kantong berenang-renang saja di situ. Kemudian sudah ada plasenta yang mentransfer. Ya, yang luar biasa ditransfer di plasenta itu adalah intisari dari vitamin terbaik dari makanan-makanan yang dimakan oleh ibu kita. Jadi bukan semua kita telan satu potong melon kemudian itu langsung dikasih ke bayinya. Tapi melalui proses yang luar biasa di tubuh kita, kita sendiri pun tidak ada ikut campur. Ibu pun yang hamil tidak ada ikut campurnya. Tiba-tiba saja dikelola di perut, ya masuk di tenggorokan, ya mungkin paling cuma dirasakan manis di ujung lidah, selebihnya sudah tidak ada campur tangannya lagi. Lewat ukuran 1/3 makanan tersebut di tenggorokan sudah tidak ada campur tangan si orang yang mengunyah tadi. Kemudian masuk dalam tubuh kita seperti satu building, seperti satu pabrik raksasa, terdiri dari ratusan bahkan ribuan lift yang membagi-bagi potongan melon itu mana vitamin, mana ini, mana itu, mana ini, dan mana yang tidak dibutuhkan keluar jadi sampah, jadi kotoran. Dan ada satu sistem yang membuat kita mules kita harus buang, kalau enggak jadi masalah buat kita. Ini ada sistem yang sudah dibuat.
Kemudian nanti setelah itu intisari yang terbaik daripada makanan tersebut akan diserap, dimasukkan ke plasenta buat si bayi tadi. Makanya ibu hamil biasa dokter suruh makan ekstra, nggak boleh lagi diet pada saat lagi hamil, karena memang ada manusia yang harus dia berkorban untuknya. Nah ini dari awal saja Allah sudah aturkan kita sistem yang luar biasa seperti ini, sampai tumbuh besarlah, sempurnalah seperti kita, punya dua mata, punya tubuh anggota tubuh yang sempurna sampai lahir, dan lahir pun kita nggak tahu apa-apa. Lihat bayi-bayi pada saat lahir, begitu juga kita dulu, nggak ngerti apa-apa, cuma tahu nangis, bahasanya cuma satu, nangis saja, nangis saja, suka ya tidak suka dengan makanannya nangis. Buang air besar nangis, ngantuk nangis, sakit nangis, semuanya nangis. Lalu tiba-tiba pada saat kita lahir, ini ibu kamu, ini ayah kamu. Ibu sama ayah kita sibuk ngurus kita. Ya, kita tidak pernah pilih mereka, bahkan kita tidak bisa milih. Ya, saya tidak mau ibu ini, saya tidak mau ayah itu. Harus itu ibumu, ini ayahmu. Nanti kalau sudah besar kita bakti sama mereka. Waktu kita lahir kita diurus oleh mereka. Muncul rasa kasih dan sayang dari kedua orang tua kita, dan mereka pun merasa tanggung jawab. Oh ini anak saya. Diuruslah kita dari kecil, pakaiannya, makanannya, dimandikan, dibersihkan, dicebok, dan segala macam hal. Sampai kita sekolah, sampai kita besar seperti sekarang berumah tangga. Makanya durhaka dengan orang tua bab dosa yang besar sekali, karena mereka telah mengurus kita dari kecil. Apalagi durhaka kepada Sang Pencipta Allah yang menciptakan kita dari awal gitu ya. Berapa juta kali kita sudah menghirup oksigen dengan gratis. Bukankah orang kalau sesak napas harus bayar satu tabung sekian juta mungkin harganya ya. Hanya untuk bernafas. Kita ini sekarang dengan nafas luar biasa. Mata kita menangkap cahaya dengan gratis, sehingga kita bisa membedakan suara keras dan kecil ya dengan seketika. Hidung kita bisa bedakan wangi dan busuk seketika. Lidah kita bisa bedakan mana asam, mana manis, mana pedas seketika, dan seterusnya. Anggota tubuh yang luar biasa. Semua itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rezeki buat kita. Akhirnya roda kehidupan kita mulailah jadi sarjana, mulailah bekerja, mulailah berpikir jadi pegawai, punya pendapatan atau punya perusahaan, mulailah punya harta. Ini semua diatur oleh Sang Pencipta Allah sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai teman-teman kita lupakan semua proses yang cukup panjang tadi, dari mulai sperma sampai kita menjadi sukses, yang kita anggap sukses dunia karena sudah punya pendapatan, lalu kita lupa seakan-akan semua ini adalah hasil usaha kita. Ya. Ini hanya sistem yang Allah sudah buat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun, salah satu kaum Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Ya, sungguhnya dia dari kaumnya Nabi Musa, dulunya orang miskin. Dia minta Nabi Musa doakan agar diberikan kekayaan, lalu Nabi Musa doakan, begitu dia mampu, Nabi Musa menyutus orang untuk dia menagih zakat hartanya, dia marah-marah, dia nggak mau. Ini dari hasil usaha saya sendiri. Dari mana ini harus saya berikan kepada Allah dan segala macam. Akhirnya Allah tenggelamkan, dia berikut hartanya. Dan Indonesia pun menggunakan istilah harta karun. Ya, dari nama Qarun. Qarun ini adalah pengikut Nabi Musa yang Allah tenggelamkan dengan hartanya. Semua harta yang tertimbun ditemukan harta karun. Ya, gitu. Nah seperti itulah. Jadi ini karena kesombongan dia. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian semua ini adalah dari Sang Pencipta Allah. Hanya dititipkan kepada kita. Oleh karena itu maksimalkan dalam mengelola harta tersebut di atas pintu-pintu kebaikan. Fahami ini adalah titipan. Lihat dalilnya surah Al-Hadid ayat 7. Coba dibuka di aplikasi handphonenya, di aplikasi Al-Quran maksud saya di handphonenya. Surah Al-Hadid ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan sebenarnya semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, jadi kita harus paham kalau itu adalah titipan dari Allah, maka harus sumbernya benar, mengeluarkannya juga harus tepat sasaran, ya. Dalam surah Hadid ayat 7 Allah berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Terjemahannya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yakinlah Allah itu satu, Tuhan satu, dan berimanlah kepada Rasul Nabi Muhammad SAW yang diutus, ikuti syariatnya, sunnah-sunnah beliau, terapkan dalam kehidupan kalian. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ya, perhatikan kalimat ini. Dan juga nafkahkan ya sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maksudnya Allah yang memberimu harta tersebut. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Memperoleh pahala yang besar. Imam Qurtubi rahimahullah, seorang ulama tafsir, menjelaskan potongan ayat yang berbunyi tadi, dan sesungguhnya ya
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhai. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak. Dan beliau mengatakan, hal ini juga menunjukkan bahwa harta kalian pada hakikatnya bukanlah milik kalian. Kalian hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum harta tersebut hilang dan berpindah pada orang-orang selain kalian. Ya, jadi, fahami dulu poin pertama ini. Ya, kalau harta itu bukan milik kita. Biasanya banyak orang pelit, perhitungan, gak mau keluarkan, gak mau bantu orang, bahkan sama orang tuanya sendiri. Ya, pernah terjadi di masa Nabi SAW itu ada satu sahabat, dia butuh sekali uang, dia gak punya uang. Tapi dia punya anak, anaknya sudah menikah, anak laki-laki ya. Dia pas ke rumah anaknya yang laki-laki ini, si ayah ini pergi ke rumah anak laki-laki, dia bicara sama anak mantunya, istrinya si anak laki-laki ini. Ya, saya ada butuh gini-gini, anak mantunya kasih, karena dia pikir ini mertuanya, ayah daripada suaminya gitu. Suaminya pas pulang, suaminya diceritakan oleh istrinya, suaminya marah. Kenapa kamu kasih tanpa izin saya dan sekian? Padahal ini ayahnya sendiri yang minta. Dan istrinya sudah berbuat baik. Lalu sang anak ini dengan beraninya datang kepada Nabi SAW dan melaporkan, ya Rasulullah, ayah saya begini ngambil uang saya di rumah tanpa seizin saya. Istri saya kasih. Maka Nabi SAW justru marah pada sang anak sambil mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dari mana asalnya? Dari sperma dia. Gimana caranya kamu perhitungan kepada orang tuamu? Kamu dan hartamu semua milik dia. Terserah dia mau ambil berapa saja. Gitu. Maka Nabi SAW justru memalai sang anak. Kenapa di sini anak bahkan sama ayahnya pun pelit? Karena dia pikir itu harta dia. Padahal sebenarnya bukan harta dia. Buktinya ini harta bukan punya kita Bapak Ibu sekalian. Kita waktu lahir tidak punya. Kita nggak punya. Gitu kan? Dan kita pada saat meninggal nanti ada yang dibawa. Sekarang gelangnya ibu, ya cincinnya, apalah semua ini perhiasan. Dibawa ke kuburan nanti? Enggak. Sama sekali enggak ada yang dibawa. Kita lahir telanjang badan, bayi, dibungkus dengan selimut pertama di rumah sakit. Kita meninggal juga nanti telanjang badan, dibungkus dengan kain kafan. Selesai. Semuanya akan ditinggal. Berarti menandakan tidak ada kita miliki. Apa yang kita miliki? Maka bahasa-bahasa ini rumahku, ini mobilku, ini hati-hati. Ini hanya sementara. Bukan kepemilikan abadi, nggak ada. Terbukti kita begitu meninggal, semua jadi milik orang. Ya, walaupun disedekahkan misalnya buat kita oleh ahli waris, tetap aja bukan milik kita. Jadi milik orang. Baju yang kemarin kita pakai, malam ini kita meninggal, besok jadi milik orang lain. Selesai. Clear semuanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang, tersisa hanya amalnya saja. Jadi mobil yang semewah apapun hanya parkir di pagar kuburan. Gak mungkin masuk ke liang lahat. Gitu kan? Akan jadi warisan. Begitu juga dengan keluarga. Secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Maksimal setengah jam di kuburan. 1 jam. Nangis-nangis habis itu pulang. Gak mungkin ada orang tidur di kuburan. Oh enggak, saya cinta suami saya. Istri saya mau tidur sama-sama di liang lahat. Gak akan ada. Orang tua aja, ibu sama anaknya. Yang mungkin kita tahu ibu paling sayang sama anaknya misalnya. Tidak ada ibu itu datang tidur di kuburan sama anaknya. Dia tetap pulang. Itu sudah peraturan sistem yang Allah buat di muka bumi ini. Gitu kan? Yang tinggal bersama kita hanya amal kita. Maka ada kisah unik dari seorang sahabat. Sahabat ini namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang sangat kaya di Madinah. Dan dia punya satu kebun. Kebun kurma ini isinya ada 600 pohon Bapak Ibu sekalian. Jadi di Saudi sampai sekarang ya, di Madinah, di Mekah itu, kalau mau ditahu orang itu kaya atau tidak, dilihat bukan dari mobilnya, bukan dari jabatannya. Punya kebun kurma enggak? Kebun kurma itu termasuk orang kaya banget kalau punya kebun kurma itu. Ya. Karena pohon kurma itu mirip sama pohon zaitun, pohon kelapa, umurnya panjang dan rutin berbuah. Kalau pohon zaitun itu bisa sampai 1000 tahun, 2000 tahun gitu ya. Pohon kelapa ada sampai ratusan tahun, mirip sama pohon kelapa kalau kita ya. Nah seperti itu.
Nah pernah waktu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Hadid, masih surah tadi ya, belum ditutup kan? Tadi kan ayat 7 ya. Di ayat 11-nya, ya, sekitar 3 ayat setelah itu, di ayat ke-11-nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini bahasa santun Allah kepada kita supaya berinfak, ya. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Apa yang sudah dikasih kita ini, keluarkan lagi di jalan Allah. Sudah pinjaman dari Allah, kita kasih lagi ke orang lain di jalan Allah, maka Allah akan berikan balasan yang besar. Abu Dahda ini seorang dari Ansar, dia mengatakan, wahai Rasulullah, waktu ayat ini Nabi bacakan, ini ayat baru turun loh, Nabi bacakan. Maka beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami? Artinya, harta ini sudah dari Allah. Terus kemudian Allah bilang lagi, ayo siapa yang mau pinjamin buat saya akan kasih dia berlipat-lipat ganda lagi. Supaya tidak ada sifat pelit, tidak ada perhitungan di jalan Allah. Keluarkan, toh ini juga titipan. Jadi seakan-akan Allah titipkan harta ini Bapak Ibu sekalian, kepintaran kita, kelebihan fisik ini sebenarnya untuk meraih lebih banyak lagi rahmatnya. Meraih lebih tinggi derajat di surga, itu tujuannya. Maka kata Nabi SAW, betul wahai Abu Dahdah. Maka langsung Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah ulurkan tangan anda. Salaman, karena dia mau langsung wakafkan untuk Allah kebunnya yang ada 600 pohon kurma. Maka Rasulullah SAW menyulurkan tangannya lalu Abu Dahdah mengatakan, aku telah memberi pinjaman pada Robku dengan kebunku ini. Kebun ini berisikan 600 pohon kurma. Maka Nabi SAW dengan gembira menyambut itu sambil mengatakan, sungguh perniagaan dan pinjaman yang menguntungkan. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang ranum buahnya di surga nanti buat Abu Dahdah. Abu Dahdah tidak tunggu sampai situ. Kebetulan istrinya Ummu Dahdah di Madinah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu kalau mau panen kurma, mereka kan panen kurma itu di musim panas biasanya. Ini ada bahasan sendiri tentang masalah bagaimana kurma itu bisa berbuah, tapi dia memang makin panas cuaca, hikmah Allah SWT, maka makin bagus kualitas kurmanya. Maka mereka biasanya berkeluarga itu duduk di kebun. Seperti kita mungkin di kebun rambutan, di kebun durian. Kalau musim panen kita kumpul dengan keluarga, dipetik lalu duduk makan sama-sama. Nah seperti itu. Nah Ummu Dahdah ini lagi duduk dengan anak-anaknya, lagi mau menikmati hasil panen kurma. Abu Dahdah langsung mengatakan, wahai Ummu Dahdah. Kata istrinya Ummu Dahdah, iya. Kata Abu Dahdah, keluarlah dari kebun ini, bawa bersama dengan anak-anakmu, karena aku baru saja meminjamkan kebun ini untuk Robku. Aku sudah sedekahkan ini. Ini sudah bukan punya kita lagi, sudah kembalikan kepada Allah. Ummu Dahdah karena punya keimanan luar biasa. Ya, bukan seperti sebagian muslimah mungkin, kenapa kau pinjamkan, kenapa kau kasih, kenapa kau ini, kan bisa sebagian, bisa cuma satu pohon. Dia mengatakan, sungguh wahai suamiku adalah perniagaan yang beruntung. Penjualanmu, pinjamanmu benar, tepat sasaran. Wahai Abu Dahdah. Maka Ummu Dahdah mengajak anak-anaknya keluar dari kebun tersebut. Dan Rasulullah SAW memuji mereka dengan sabda beliau, berapa banyak tandan-tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahdah di surga nanti. Dalam lafaz lain, berapa banyak pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga nanti. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut atau perhiasan terbaik. Ya, jadi pohon nanti di surga itu bukan lagi akarnya itu adalah seperti kita lihat sekarang, akar-akar dari kayu, tidak, tapi dari perhiasan, tetap ada buahnya. Ya. Begitu luar biasa nanti keadaan di surga nanti. Jadi memang ini contoh aplikasi sosok sahabat yang memahami benar ini adalah harta Allah, dan Allah memberikan kesempatan dia justru untuk meraih derajat yang lebih tinggi di surga hanya dengan titipan tersebut. Kan ini menguntungkan sekali ya. Kalau kita fahami seperti apa yang saya sampaikan, maka kita sebenarnya bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga justru dengan titipan Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, hadis sahih, kata Nabi Muhammad SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakan hamba tersebut atau memberinya pekerjaan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya Allah memberikan pada dia pekerjaan? Kata Nabi SAW, Allah akan jadikan di akhir hidupnya hamba tersebut, Allah mudahkan dia untuk mengerjakan satu amal saleh yang dengannya Allah renggut nanti nyawanya, sehingga ditutup dengan husnul khatimah.
Jadi kalau Allah SWT memberikan kesempatan, ada dorongan dalam hati Bapak Ibu, ingin sholat malam, ingin baca Quran, ingin haji dan umroh, ingin bersedekah, ingin bakti sama orang tua, apa saja, itu berarti dorongan Allah berikan secara keimanan, jangan disia-siakan. Bisa saja itu amal terakhir kita. Dan ulama sudah menjelaskan, cara mengetahui orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari amal yang dia kerjakan beberapa hari sebelum dia meninggal. Ya, begitu melihatnya. Sebab ada orang Bapak Ibu sekalian yang mungkin meledak di atas pesawat, nggak ditemukan satu keping pun tubuhnya. Teman-teman kita sekarang di Gaza, kena runtuhan bangunan, hancur badannya. Kalau kita patokannya fisik, maka kita akan mengatakan, oh berarti orang ini su'ul khatimah. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu, bukan fisik. Tapi bagaimana dia meninggal dan bagaimana amal-amal sebelum, ya terakhir sebelum dia meninggal. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Allah ya akan menutup hidup seorang hamba dengan amal yang biasa dia kerjakan. Kalau naudzubillah seseorang terbiasa dengan maksiat kepada Allah, maka Allah biarkan di akhir hidupnya dia buat itu, selalu Allah tutup hidupnya dengan itu. Atau kalau dia terbiasa dengan satu amal baik, maka Allah akan buat dia melakukan amal itu di akhir hidupnya, lalu Allah tutup hidupnya dengan itu. Oleh karena itu hati-hati sekali kita dalam memilih amal-amal soleh atau memilih pekerjaan akan kita lakukan. Tadi saya sempat janjikan juga bagaimana kita menyadari dan memahami poin penting ya, bahwasanya ini poin yang kedua. Tadi poin pertama kan saya bilang kita harus yakin harta ini bukan punya kita, punya Allah, dan mumpung ada di tangan kita, kita gunakan kesempatan justru untuk meraih tambahan dari Allah, kemudian meraih terbaik di surga nanti. Toh kita meninggal tidak ada yang kita bawa. Nah gitu. Dan sudah kita berikan contoh bagaimana para sahabat mereka justru melimpah gudang harta mereka bukan dari tabungan tapi dari sedekah yang mereka keluarkan, sehingga semasa hidup mereka terpenuhi kebutuhannya, semasa hidup mereka raih pahala melimpah, juga pada saat meninggal mereka cukup meninggalkan untuk ahli warisnya. Allah berkahi. Nah seperti itu gambarannya. Nah juga yang kedua adalah apapun yang Bapak Ibu sedekahkan itu pasti akan diganti. Jadi nggak perlu ada khawatiran. Kalau tadi kan milik Allah Subhanahu wa taala ya, dititipkan saja. Kalau ini semua yang kita keluarkan akan diganti. Sudah saya sebutkan tadi dalilnya surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Itu potongan ayat ya. Yang ayat ini sangat masyhur. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja, mau makanan, mau pakaian, mau uang, apa saja yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka atau nafkahkan, maka Allah akan menggantikan. Dan ketahuilah dialah Allah yang menciptakan kalian, yang memerintahkan kalian untuk bersedekah, yang menjanjikan kalian akan diganti. Ya, itu adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Juga hadis Bukhari yang masyhur ya, kata Nabi SAW, ma min yawmin yusbihu al-ibad, tidak ada satu hari pun yang dilewati oleh hamba-hamba illa malakani yanzilani fayaqul, kecuali ada dua malaikat yang Allah turunkan dan mereka berkata, fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Malaikat ini Allah suruh doakan supaya yang berinfak diganti dan lipat gandakan. Jadi dia sudah digantikan, dia lebih banyak hartanya, dicatatkan sebagai pahala dia. Juga pada saat dia meninggal nanti akan ada warisannya. Allah punya cara untuk memperbanyak harta tersebut sebelum dia meninggal. Kemudian juga wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa, yang satu lagi mengatakan ya Allah binasakanlah orang yang bakhil atau pelit, dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya Allah binasakanlah jiwanya dan hartanya kalau orang tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga yang sahih, yang Nabi SAW mengatakan kepada Bilal pada saat Nabi SAW ke rumah Bilal, lalu Bilal kebetulan mengeluarkan kurma yang bagus sekali, ranum bagus ya buahnya. Maka kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah saya simpan untuk anda, kalau anda datang baru saya keluarkan. Maka Nabi SAW tangkap, berarti kalau selain Nabi gak dikeluarin dong ini makanan terbaiknya, kurma terbaiknya. Maka Nabi SAW mengatakan, anfik Bilal, jangan kau lakukan ini, keluarkan siapa saja yang datang, kapan ada kesempatan sedekahkan, jangan tunggu saya. Lalu kata Nabi SAW, wala takhsha min dzil arsy ikhlala, dan jangan pernah kamu khawatir atau takut
hartamu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsh yang cukup atau yang akan mencukupi kebutuhan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Juga dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Ya. Juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, tadi sudah saya singgung, ini saya bilang saya janji akan sebutkan, ini di poin kedua kita tentang masalah infak semua akan diganti. Ya. Kata Nabi SAW, la tuki fayukillahu alaiki, jangan kau perhitungan. Ya. Atau jangan engkau menyimpan hartamu dengan tidak menyedekahkannya. Ya. Karena nanti Allah juga akan menghitung atau menahan rezekimu. Berarti orang yang pelit akan ditahan rezekinya. Juga dalam sabda lain, kata Nabi SAW, anfiki awim fahi awin dahi wala tuhsi fayuhsillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya, infakkanlah hartamu, keluarkan di jalan Allah. Ya. Jangan engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan harta dan tidak bersedekah. Jika tidak, maka Allah juga akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah engkau menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah juga akan menahan anugerahnya dan kemahamurahannya untukmu. Ibnu Battal rahimahullah, seorang ulama, mengatakan, janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya, apalagi menzakatkan yang wajib. Janganlah engkau enggan bersedekah karena takut hartamu berkurang. Jika seperti itu, Allah akan menahan rezeki untukmu sebagaimana Allah menahan rezeki untuk para peminta-minta. Nah, jadi ini prinsip dasarnya orang-orang yang bersedekah tidak akan berkurang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalil tentang pelipat gandaan, sebagaimana tadi hadis kita kan, dia akan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memeliharanya sebagaimana terpeliharanya anak kuda sampai besar ya. Coba Bapak Ibu lihat, ada dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah 261. Ini sebenarnya sudah kita bacakan permohonan, saya ingatkan kembali bahwasanya semua sedekah yang Bapak Ibu keluarkan pasti dilipat gandakan. Pasti ya. Tidak ada uang 100 ribu nanti kita terima laporannya di buku amal 100 ribu, enggak. Akan berlipat-lipat ganda. Lihat Al-Baqarah 261, surah nomor 22 ayat 261. Mathalul ladhina yunfikuna amwalam sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Satu benih 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini sangat memotivasi hati untuk gemar berinfak. Ayat ini merupakan isyarat bahwa setiap amal soleh yang dilakukan akan diiming-imingkan pahala yang berlimpah bagi pelakunya. Sebagaimana Allah mengiming-imingkan tanaman bagi orang yang menanamnya di tanah yang baik atau subur. Terdapat dalam hadis bahwa setiap kebaikan akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ya, jadi memang luar biasa banyaknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak ayat tentang masalah infak, mungkin tidak semuanya kita bisa sampaikan ya. Tetapi kita sekarang coba mengerucutkan di poin yang ketiga, yaitu tentang masalah memberi makan ya. Kita kerucutkan ke bahasan ini, poin terakhir kita. Salah satu dari bentuk sedekah itu adalah memberi makan. Nah, memberi makan ini banyak rinciannya ya. Yang pertama adalah jenis memberi makan ini, Bapak Ibu, memberi makan dari makanan yang sedang kita makan. Misal kita lagi punya sepotong roti, kita nggak makan sendiri, tetap harus dibagi kepada orang lain. Dia mau bagi kepada orang lain. Ini infak yang luar biasa. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah dihidangkan makan oleh istrinya, ya, kecuali beliau buka pintu dan panggil siapa saja yang lewat depan rumah lalu duduk makan bersama-sama. Karena dia tahu ini rezeki dari Allah, dia nggak pernah makan sendiri. Ya minimal Bapak Ibu mungkin maaf ini dengan pembantu rumah tangganya. Jangan makan makanan enak buat kita tapi mereka dibeliin makanan yang berbeda. Ini nanti membuka pintu kecemburuan, iri, mencuri makanan. Dan tidak semua, dan banyak orang tidak paham. Sering kali ini, maaf saya terlalu detail mungkin kalau sampai sini, tapi ini mungkin berbagi saja. Berapa banyak orang selalu bergonta-ganti pembantu rumah tangga. Kenapa? Poinnya sebenarnya pembantunya dipeliti.
Kalau orang dikasih makan makanan, dikasih minuman, dikasih tempat tidur yang layak, masa dia tidak betah? Gajian cukup, pasti dia betah, gitu kan? Harusnya begitu. Sekarang beli makanan buah-buahan, apa salahnya sih? Sebelum Anda sentuh dengan keluarga, dikeluarkan dulu untuk mereka. Berikan yang sama, jadi mereka tahu mereka dimuliakan, mereka dihormati. Kakak kandung saya ada di Surabaya, saya tidak sebut nama, cuman saya berbagi saja. Ada satu orang yang bantu beliau di rumah itu sampai tua, sampai sudah tidak mampu kerja baru berhenti. Dan tidak mau berhenti dari rumah. Karena memang apa yang beliau makan dikasih kepada pembantunya, apa yang beliau minum sama, duduk ngobrol sama-sama. Ya. Tempat tidurnya juga layak untuk dia tidur gitu kan. Jadi orang merasa ya dilayani, dihormatin juga. Dan Nabi SAW memperintahkan itu. Kita bahkan disuruh memberikan pakaian kita jenis yang sama dengan pembantunya. Ya, walaupun kita tidak kasih semuanya, tapi mungkin ada di antara pakaian yang kita beli mungkin dari sekian kali kita beli, ada satu pakaian yang kita berikan kepada mereka layak. Mungkin menjelang Idul Fitri, mungkin menjelang Ramadan, atau mungkin kita berikan mukena yang bagus ya. Ada banyak orang-orang ibu rumah tangga muslimah, mukena aja nggak pernah kasih ke pembantunya. Sejadah nggak pernah disiapin, padahal itu untuk sholatnya dia panen pahalanya. Nggak pernah siapin satu Al-Quran yang bagus misalnya. Tempat yang layak, misalnya tempat tidurnya, walaupun kamar kecil, kalau emang ada kelebihan rezeki, apa nggak dikasih AC misalnya, kenapa harus panas-panasan? Contoh misalnya, kenapa harus menyiksa orang lain kan gitu? Padahal kita disuruh memberikan yang terbaik. Ini contoh. Ya. Jadi kita mulai dengan makanan. Makanan ini sering terjadi. Jadi di kulkas sering makanan diambil, ini segala macam itu karena memang tidak dikasih. Ini jenis membagi makanan yang pertama. Dari makanan yang kita makan ya, apa yang kita makan. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah dengan jenis makanan yang sama. Kalau misalnya satu potong roti tadi, kita nggak potong dua. Karena kita rasa saya lagi lapar dan butuh. Kalau Allah berikan kelebihan rezeki, coba beli porsi yang sama, jenis yang sama, sedekahkan. Nah gitu, kayak misalnya Bapak Ibu makan di satu rumah makan, anggap rumah makan Padang kah, atau rumah makan apa ya, Sunda misalnya, atau rumah makan Jawa Timur, Anda makan cocok misalnya. Makanlah satu porsi nasi Padang lengkap, atau misalnya makan apa, ikan gurami sama nasi, makan Sunda, mungkin makannya rawon misalnya Jawa Timur, makan misalnya, satu porsi itu, oh enak ya. Coba beli porsi yang sama yang Anda makan, porsi nasinya, porsi lauknya, minumannya sama, berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang miskin pinggir jalan. Nah ini sedekah yang luar biasa dalam memberi makan. Karena kita bersedekah senilai dengan apa yang Allah kasih ke kita. Nah gitu lah. Di situ poinnya, ini puncak daripada sedekah makanan. Kita memberikan dari apa yang kita makan dibagi, atau kita beli porsi yang sama, jenis yang sama disedekahkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis makanan yang kita berbagi kepada orang lain, ya. Walaupun memang jenis makanan ini mungkin tidak kita makan. Contoh misalnya Bapak Ibu beli makanan di satu restoran untuk dikirim ke keluarga kita, ke saudara, ke tetangga. Sebenarnya kita tidak makan makanan itu, tapi kita sedang ingin bersedekah makanan tersebut, ya. Maka itu juga masuk dalam bab sedekah makanan yang besar sekali pahalanya. Jadi kita pilih yang terbaik, ya. Kita pilih yang terbaik. Ingat, jangan usah lihat siapa yang menerima, ya. Tetapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bapak Ibu kalau kasih ke presiden, menteri, ya, atasan kita kasih yang terbaik. Ingat gak saya kasih contoh kemarin? Oleh bulan lalu ya. Ada kalau kita dipesan misalnya oleh presiden, Bapak Ibu nanti datang ke istana saya, tolong bawain saya buah ya. Kira-kira beli buah di mana? Hah? Di pasar kah? Kita akan cari supermarket yang terbaik. Oke, pada saat di situ ada pilihan jeruk yang kualitas A, harga 200.000 per kilo, ada kualitas B misalnya ya dengan 100.000, mana kita pilih? Saya yakin kita pilih yang terbaik kan? Setelah itu kita cari lagi, coba cari keranjang yang terbaik dibungkus, karena ini presiden yang mau ambil. Kenapa Bapak Ibu bedain presiden dengan orang tuanya? Kenapa kalau ibu sama ayah yang pesan belinya nggak apa-apa pakai kresek walaupun bau ikan preseknya nggak apa-apa? Ibu saya yang pesan kok, ayah saya yang pesan. Atau karena mau kasih kepada tetangganya miskin, dia kasih ada kadarnya. Karena dia masih menilai siapa orang yang terima. Ini ubah persepsinya. Tidak penting siapa terima, orang miskin atau orang kaya, yang penting adalah Allah menilainya. Sesuai dengan kadar, kita ikhlas kepada Allah. Saya masih
Saya ingatkan kembali, saya sempat sebutkan pada pertemuan yang lalu kisah Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Seorang ulama tabi'in yang makan halwa, makanan yang mewah dibuat oleh istrinya. Kemudian dia pada saat baru mau makan, ada yang ketuk pintu, dia suruh anaknya buka, ternyata depan pintu adalah orang. Ingat gak? Lupa semua. Ini kalau lupa begini saya nggak datang lagi nanti ngisi ya. Karena ini cerita bukan hanya saya dongengin supaya pelajaran. Ternyata yang depan pintu adalah orang gila. Lalu minta makan. Rabi' ibn Hutsaim tidak suruh anaknya ngambil makanan di dapur. Tuh orang gila, kasih saja roti lah. Apa enggak. Disuruh ambil makanan yang mewah ini. Yang buatnya susah, biayanya mahal. Dan dia pun belum makan. Lagi dihidangkan, bayangkan kita lagi di depan makanan kesukaan kita. Dan mau makan. Terus ada yang minta. Kira-kira seperti apa? Ini ujian luar biasa buat imannya di makanan itu. Maka dia bilang sama anaknya, ambil ini kasih orang gila itu. Bagi dia nggak penting si orang gila itu, tapi bagaimana Allah menilainya? Anaknya bawa ke sana dengan harapan halwa itu dipotong-potong. Orang gila ini dikasih satu potong, tapi begitu dekat dengan orang gila lihat makanan, diambil semuanya, dimakan sampai habis. Sudah gitu karena dia orang gila, dia nggak paham, piringnya dibuang lalu ditinggal, nggak terima kasih pun. Sang anak kembali kepada ayahnya, Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, ini seorang ulama yang masyhur tabi'in, sangat kuat imannya. Anaknya mengatakan, wahai ayah, semoga Allah selalu menjaga anda. Tadi itu yang minta-mintakan orang gila. Dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ambil dari dapur makanan apa saja, kurma kah, gandum kah, apa, pasti dia makan. Kenapa harus halwa ini? Yang ibuku buat setengah mati, ya. Karena ibunya itu buat halwa pada saat ini halwa relatif ya. Bukan bapak ibu bilang, oh Ustaz Khalid cerita halwa di pengajian, begitu pergi umrah, tanya halwa banyak. Macam-macam, halwa itu artinya manisan, tapi di masa itu halwa itu adonannya buatnya susah, mahal, banyak jenis-jenis kacang-kacangan yang dipakai dan itu cuma dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Mereka namakan halwa. Kalau sekarang bapak ibu bilang halwa banyak, semua manisan diistilahkan dengan halwa kalau di Timur Tengah. Jadi bukan itu patokannya, ini cuma cerita masa lalu itu. Maka anaknya bilang, kenapa harus halwa ini? Bahannya mahal, ibuku buat setengah mati. Dan dia orang gini, dia tidak tahu nilainya. Maka Rabi' ibn Hutsaim mengajar kepada anaknya mengatakan, wahai anakku, kalau dia orang gila itu tidak tahu nilainya, maka Allah tahu nilainya. Lalu dia bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menerima maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Apa yang paling kalian sukai. Jadi ini memberikan makan kepada orang dari jenis makanan yang berkualitas. Tanpa melihat apakah itu orang miskin atau orang kaya menerima. Pokoknya bagi saya harus berikan yang terbaik. Gak usah bedain kemasannya antara orang miskin sama orang kaya. Karena Allah sedang menilai pemberian kita. Ya, ini poin. Kemudian jenis memberi makanan yang ketiga adalah memberi makan secara umum. Memberi makan secara umum. Ya, dan ini memberi makan secara umum bisa luas sekali bahasannya, diantaranya membuka puasakan orang, atau memberikan makan orang lagi lapar ya. Misal contoh, kita kebetulan lewat di jalan, kita lihat ada orang miskin di pinggir jalan, kita tidak bawa makanan, kita nggak ada ya. Kemudian kita niat saja, ini silakan uangnya bapak ibu ya, misalnya yang minta di jalan, silakan dipakai makan. Dia mau beli beras kah, dia mau beli apa, terserah dia. Nah ini kan kita seperti tidak menentukan jenis makanannya ya, tetapi dia dengan sendirinya memilih makanan tersebut. Nah, termasuk juga membuka puasakan orang, itu semua pahala yang sangat besar. Kita sudah tahu ya, hadis Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala yang sama ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang buka puasa tersebut. Kalau masalah menginfakkan, memberi makan, 3 jenis tadi ya, apakah dia memberikan apa yang sedang dia makan, atau dia memberikan jenis makanan tapi dia mungkin tidak makan, cuma dia pilih yang terbaik, atau dia berinfak secara umum untuk makan. Misalnya dia kasih kepada satu orang miskin uang tunjangan, dan itu terserah dia mau beli beras kah, dia mau beli terigu kah, dia mau beli jagung kah, ubi kah, terserah misalnya. Semua itu Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Kalau di surga nanti ada istana khusus bagi orang yang begini. Dengarkan hadisnya, dalam hadis yang hasan diriwayatkan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa. Semuanya di surga itu ada satu istana. Tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Bangunan istana itu bisa nampak dari luar, bisa lihat ke dalam, dalam bisa lihat keluar. Ya, transparan, saking indahnya gitu.
Faqama Arabin faqala liman hiya ya Rasulullah. Maka seorang Arab Badui sempat berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, buat siapa istana itu? Kok istana itu enak benar? Dengarnya aja belum lihat sudah enak. Ya mungkin rumah itu kayak kalau rumah kaca semua transparan, dari luar indah bersih kelihatan, dari dalam pun bisa orang dalam bisa lihat keluar gitu ya. Maka kata Nabi SAW, liman atabal kalam. Yang dapat nanti istana itu orang yang suka tutur katanya baik, santun. Atabal kalam selalu baik saja. Mau dalam keadaan dia ridho atau dia marah, tetap aja dia jaga tutur katanya. Yang kedua, wa at'amat ta'am. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita, memberikan makan kepada orang. Ya. Juga tadi bisa masuk dalamnya traktir ya. Jangan selalu mau ditraktir terus. Ya. Tapi traktir orang lain. Kalau perlu kita berlumba-lumba. Ya. Pada saat masuk ke restoran sudah janji sama teman-teman, kita sudah blok duluan kasirnya. Pokoknya meja sana itu semua dari saya ya. Di Saudi itu Bapak Ibu sekalian, orang kalau lagi pergi makan sama teman-temannya, itu mereka berebut untuk bayar di kasir. Bukan kita biasa duduk, tunggu nih siapa duluan ke kasir. Ya, biarin dia aja deh, saya nggak usah gitu kan. Atau pura-pura pamit duluan karena tidak mau bayar. Padahal itu pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang memperbaiki atau bertutur kata yang santun, memberikan makan kepada orang lain, wa adamas siyam, dan suka berpuasa, wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari untuk Allah di saat orang-orang sedang tidur. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan dalam sabda beliau, hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala ura kasahullahu min khudril jannati. Siapapun muslim yang memberikan pakaian kepada orang Islam yang lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberikan pakaian dari hijaunya surga. Maksudnya pakaian dari surga. Ya, jadi kita berbagi ini sedekah pakaian ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amallahu min thimaril jannah. Dan siapapun muslim yang memberikan muslim yang lain makanan sementara muslim yang diberi makan itu lapar, maka Allah juga akan memberikan dia makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah minar rahiqil makhtum. Dan orang muslim manapun yang memberikan minum kepada orang muslim lain yang sedang haus, maka Allah akan berikan dia dari minuman rahiqil makhtum. Apa itu rahiqil makhtum Bapak Ibu sekalian? Ini salah satu minuman istimewa di surga. Rahiq itu adalah minuman khamr ya. Kalau di dunia ini kan beralkohol ya, khamr itu. Kalau di surga nanti nggak ada lagi alkoholnya. Dia minuman dari anggur, lezat tapi tidak memabukkan. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 15 ya. Itu Allah gambarkan tentang jenis-jenis minuman nanti di surga ya. Oke, sejenak kita buka dulu itu. Surah 47 ayat 15. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ya, surah nomor 47 ayat 15. Ini tentang jenis-jenis minuman di surga nanti. Mathalul jannati allati 'uidal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, semoga kita termasuk insyaallah. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kalau dalam hadis maksudnya adalah air tawar yang manis. Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, air tawar yang lebih lebih manis dari madu. Air tawar tapi manis, gitu kan. Kemudian dikatakan yang kedua itu sungai pertama, sungai yang kedua wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan sungai-sungai dari susu yang tidak pernah basi. Kita tahu susu kalau sudah tinggal sehari dua hari basi kan. Tapi di sungai nanti Bapak Ibu punya sungai-sungai. Ya, dalam beberapa riwayat lain dikatakan lautan yang besar. Dari lautan itu ada lautan dari air tawar yang manis. Ada dari susu yang tidak pernah basi. Kemudian ada dua lagi nanti sebentar ya. Dan ini nanti semua mengalir ke istana setiap orang beriman. Dan mengalir seperti sungai-sungai. Itu milik dia. Tapi sumbernya ada lautan yang besar. Kemudian yang ketiga wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin. Nah, yang ketiga adalah sungai-sungai dari khamr, minuman dari anggur yang lezat untuk diminum. Ini tidak memabukkan, tidak lagi alkoholnya.
Wa anharum min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai yang keempat dari madu yang tersaring, nggak ada lagi kotorannya, nggak ada lagi bekas-bekas sarang madu lebahnya. Nah, ini empat. Walahum fiha min kulli tsamarati maghfiratu min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamim faqatta'a ma'ahum. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah itu sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahannam atau neraka jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka? Jadi ini tentang masalah surga itu sendiri. Jadi memang disebutkan ada sungai dari khamr, ya, minuman anggur tapi tidak memabukkan. Nah, orang kalau memberikan orang muslim yang lain lagi haus sehingga hilang dahaganya, maka dia akan mendapatkan rahiqil makhtum. Rahiq adalah minuman dari khamr tadi yang tidak memabukkan. Makhtum artinya tertutup dengan rapat. Ya, kata para ulama tafsir maksudnya adalah nanti yang buka botol minuman khamrnya itu, ya, adalah pemiliknya nanti yang akan masuk ke surga. Tidak ada pernah orang yang merasakan. Ada sebagian ulama mengatakan nanti tutupnya itu terdiri dari penuh dengan minyak kasturi, sehingga minuman tersebut selain manis juga dari minuman anggur yang segar, murni, tidak ada alkoholnya, tidak memabukkan, dan juga ada bau wangi dari kasturi itu sendiri. Nah, seperti itu. Ini memberi makanan atau minuman kepada orang lain. Dan juga Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis yang lain, ya, cukup banyak hadis masalah ini. Waktu ditanya sedekah apa yang paling afdal, kata Nabi SAW, suqyal ma, memberikan minum kepada orang lain, ya. Jadi sering berbagi makanan, minuman ini adalah perbuatan yang luar biasa, termasuk sedekah yang paling afdal, ya. Kemudian juga kita tahu bahwasanya memberikan makan dan minum ini mungkin sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, usahakan dari hal-hal yang masih baik, masih bagus, dan jauhi yang haram atau minimal syubhat. Ya, tidak boleh misalnya Bapak Ibu sekalian kita punya makanan minuman yang syubhat nih. Kita ragu-ragu, ya, boleh nggak sih? Daripada saya makan, kasih aja orang lain. Nah, dan dalam sedekah juga makanan minuman jangan selalu bilang daripada basi, daripada rusak. Berarti kan dari awal tidak ikhlas sedekah ini, ya. Berarti hanya karena daripada basi dibuang, daripada dibuang kasih orang. Berarti kan daripada saja. Ini juga kurang, beda pahalanya dengan orang dari awal. Tadi saya bilang dia udah beli, dia niatkan memang sudah dibagi buat pembantunya, buat tetangganya, buat kerabatnya, atau dia beli porsi yang sama, dia berikan supaya memang dia maksimal dalam bersedekah. Dan insya Allah ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala maksimal sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Berikut juga Allah akan gantikan apa yang dia sedekahkan. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu terutama kalau tetangga kirim piring isi makanan, kembalikan juga berisi, jangan kosong terus. Ya, isi walaupun tidak sama jenisnya, ya. Selalu terima kasih aja, terima kasih. Terus mana balasan isinya? Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau kalian diberikan sesuatu kebaikan, balaslah yang setimpal, yang sama. Dikasih makanan, dikasih pakaian gitu, dan maksimal. Bukan bekas-bekas, tapi memang yang sama porsi yang kita nikmati itu. Allahu a'lam. Baik, itu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, dan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu partisipasi di media kami agar juga Bapak Ibu punya andil dan selalu mendapatkan informasi terbaik dari media yang kami Allah sedang amanahkan ini tentunya. Di YouTube bisa dengan subscribe, like, dan juga loncengnya. Teman-teman Instagram, Facebook, TikTok atau apa saja media yang ada sekarang dengan pola-pola yang sudah diterapkan oleh media ini, Anda bisa ikut partisipasi tentunya dan sebarluaskan setiap kali ada flyer, jadwal pengajian, dan semoga saja dari 10 orang, 20 orang yang melihat bisa satu orang mendapatkan hidayah atau mendengarkan ceramah, lalu Anda bisa panen pahalanya insya Allah. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk kegiatan sosial, kami juga diamanahkan Yayasan Sedekah Kreatif, bisa Anda masuk di media Sedekah Kreatif untuk melihat kegiatan-kegiatan sosial di sana. Kemudian juga yang terakhir, dan juga insya Allah sekarang teman-teman di Gaza kita ada penggalangan dana. Kemudian yang terakhir mungkin kalau ada yang ingin haji dan umroh bisa masuk dan melihat juga program kami di Uhud Tour. Mungkin Anda bisa pertimbangkan dan bandingkan dengan travel-travel lain. Kalau memang cocok Anda bisa ikut bersama kami insya Allah. Namun memang di Uhud Tour kami punya prinsip dasar
Ya, semua dana jamaah umumnya kita kembalikan ke jamaah lagi karena mereka akan menikmati sendiri fasilitas di sana. Mungkin itu saja. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.